Oke, jadi kalian baca ya bukunya ya. Damodar Gujarati dan juga banyak buku yang lain. Bahkan ini ada juga buku Gujarati ini ada juga kayaknya slide-nya. Coba kalian download saja lah chapter per chapter ya. Silahkan itu akan sangat bagus sekali. Jadi budaya sekarang kan cenderung instan ya pengennya. Tapi ya instan ya silahkan. Tapi lebih penting dari itu kita juga harus tahu sumbernya. Ya, sumber yang komprehensif lah ya. Gujarati ini adalah di dunia itu sudah terkenal lah, seperti halnya kalian belajar ekonomi itu apa? Lipsey, Menkyo gitu ya. Nah, ini dalam ekonometrik merujuk ini ya. Ini kan hanya berapa halaman nih? Ya agak banyak lah ya. Dan itu dilihat bab per babnya saja. Oke. Saya siapkan slide, tapi ya silahkan dibaca. Tapi yang saya sarankan kepada kalian ini adalah kalian harus baca bukunya ya, buku dari sumber yang representatif lah ya. Dan ini Gujarati adalah buku yang paling banyak dipakai ya dimanapun. Apalagi kalau kalian ingin belajar. Demikian halnya ketika kalian merujuk misalnya dalam penelitian atau skripsi misalnya ya bukunya ya yang dirujuk ya Gujarati gitu. Jangan slide kuliah ya. Itu yang lebih pantas lah ya, dan sudah masuk kepada yang secara akademik bisa dipertanggungjawabkan. Saya nggak ini dulu karena ini ada yang mesti saya admit terus nih tiap ini. Jadi saya nggak full screen dulu ya. Oke, ekonometrika. Ekonometrika itu apa sih? Ekonometrika gitu ya. Ekonomi itu apa? Ekonomi itu apa? Ekonomi adalah cabang ilmu ya yang mempelajari produksi, konsumsi, dan distribusi gitu ya, yang tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan gitu kan. Ya ini ekonomi, kalian sudah belajar lah ya. Ada juga model ekonomi, yang disebut model adalah abstraksi dari realita ya. Nah, dalam konteks ekonomi yang disebut model adalah ya teori ekonomi itu model sebenarnya ya. Kalau dalam misalnya fisika ya, itu ada model fisika, misalnya teori Newton, itu kan model teori gravitasi gitu ya, yang kemudian dimodelkan menjadi bahwa F itu sama dengan M kali A. Ya. Demikian pula dalam ekonomi, banyak sekali teori-teori yang kemudian diestimasi gitu dalam secara ekonometrik ya. Nah, dari ekonomi ini kan menangkap fakta-fakta kan, ada case-case, ada insiden-insiden dalam perilaku ekonomi gitu ya. Nah, inilah ranahnya statistik. Ini ranahnya statistik. Jadi kalau ekonomi ini belajarnya adalah modelnya, ya kita tangkap dari teori ekonomi itu adalah modelnya. Kalau statistik adalah datanya, ya. Ini kan berhubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, ya, penyajian data. Ya, tentu saja data yang bersifat ekonomi. Ya. Data ini kemudian diolah menjadi tentu saja secara deskriptif gitu ya, secara deskriptif dan secara inferensial. Secara deskriptif itu artinya apa? Ya bisa disajikan dalam bentuk grafik, ya, table atau bilangan-bilangan statistik, misalnya rata-rata itu ya, minimum, maksimum, range, standar deviasi, ragam, dan itu ranahnya statistik. Ya. Itu ranahnya statistik. Ya. Entah itu statistik deskriptif atau statistik inferensia. Nah, kalau inferensia itu infer. Infer itu apa? X mempengaruhi Y misalnya. Nah, itu inferensia. Ya, itu inferensia. Jadi ada kausalitas di sana. Sehingga kita bisa ambil misalnya kesimpulan ya. Kesimpulan dari
dari fenomena ekonomi ini seperti hubungannya seperti apa sih? Ya, apakah X mempengaruhi Y atau Y mempengaruhi X, ya? Atau dan seberapa signifikan gitu? Belum tentu ya semuanya bisa dihitung sih. Semuanya bisa dihitung estimasinya, tapi kan bisa signifikan atau tidak signifikan gitu kan. Jadi kalau tidak signifikan kan artinya nol. Nanti kan kita bahas. Ya, itu ranahnya statistik. Nah, ekonometrika itu adalah ranahnya menggabungkan kesemuanya. Ya, menggabungkan semuanya. Jadi menggabungkan ekonomi, menggabungkan statistik, ya, dan bahkan menggabungkan matematika, ya. Kalau ini matematika ekonomi. Karena apa? Teori ekonomi kan bisa jadi tidak bisa bukan berupa model yang kuantitatif misalnya, ya. Nah, sehingga inilah ranahnya matematika ekonomi. Kalian sudah belajar belum matematika ekonomi? Sudah, Pak. Sudah belajar ya? Apa Ya, yang dipelajari di matematika ekonomi? Ya, menentukan model itu kan? Ya, menentukan model. Jadi, ranahnya matematika ekonomi adalah menentukan model ekonomi. Ya, menentukan model ekonomi itu sahih atau tidak. Ya, sampai sejauh itu. Modelnya apakah model linear atau model kuadratik misalnya, ya, atau model kubik, ya. Terus modelnya ada solusi atau tidak, ya, atau misalnya bagaimana bentuk model ini secara grafik, gitu ya. Nah, itu ranahnya matematika ekonomi, ya. Kemudian ekonometrika ini bahasa ini itu matriks biasanya. Kalau di kuliah S2, S3 itu saya misalnya dulu S2 itu Australia, namanya itu matriks saja. Ya karena kita di Fakultas Ekonomi ya namanya tentu saja itu ekonometriks gitu ya. Kalau kita kan ya mungkin ada matriks-matriks yang lain gitu ya. Ada pengukuran-pengukuran yang lain. Tapi kalau di ekonomi ya namanya ekonometrika gitu ya. Ekonometrika. Nah, ini mengkombinasikan baik nanti teori ekonomi ya sudah kita tangkap di belakang gitu ya. Dalam mikro makro gitu ya, baik mikro baik makro atau teori-teori yang lainnya, maupun dan kita sajikan dan kita estimasi, ya, lalu kita cari itu signifikansinya gitu. Dari model-model itu kemudian kita tangkap datanya, kemudian setelah kita tangkap datanya kita sajikan dalam bentuk deskriptif, kita sajikan, kita estimasi hubungannya, ya, entah itu hubungan korelasi, ya, maupun hubungan regresi, ya, terserah tergantung tujuan dari penelitiannya, ya. Ada korelasi, ada causality, ya. Jadi korelasi itu kan hanya keratan gitu ya. Nah kalau causality sudah hubungannya itu satu arah, X mempengaruhi Y, ya. Kalau korelasi itu hanya erat saja, ya. Korelasi X misalnya 0,7, ya berarti tingkat keratan antara X dengan Y itu 0,7 tanpa kita tahu kausalitasnya, X mempengaruhi atau yang mempengaruhi X. Nah, kalau kausalitas, ya salah satunya akan kita bahas dalam regresi nanti, ini sudah kita tentukan, misalnya Y adalah fungsi dari X, gitu ya. Ya artinya kita sudah restriksi model ini bahwa ini adalah model di mana Y adalah fungsi dari X, ya. X-nya bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Ya, gitu. Nah, tujuan ekonometrika, ini saya stop ya, ini masih saya admit sudah, ini saya nggak admit lagi nih, setelah ini sudah 18 menit ya. Oke. Nah, tujuannya apa? Tentu saja untuk membuktikan atau memverifikasi, ya, menguji validitas teori ekonomi. Itu ya tujuannya. Yang kedua, bisa juga menghasilkan dugaan. Ya, dugaan-dugaan berarti mengestimasi. Ya, mengestimasi dugaan ini secara numerik tentu saja. Jadi sudah ada datanya. Ya.
Yang ketiga, tentu kita bisa meramalkan. Kalau meramalkan, ini bisa hubungannya baik dengan datanya time series atau data cross section. Misalnya data Y dengan X. Kita sudah punya data existing. Kita ingin tahu bagaimana sih sebenarnya X dengan Y itu di kondisi yang lain. Ya tentu saja dengan menggunakan hasil estimasi itu, kita masukkan saja data Y-nya atau X-nya berapa, nanti akan ketemu Y-nya berapa. Ya. Ini tujuannya untuk meramalkan ya. Nah, modelnya, apa itu model? Model itu tentu saja abstraksi dari realitas. Mungkin kalian sudah belajar ini ya, bahwa secara makro, secara umum, bahwa kita kan tidak bisa kita tangkap semuanya, tapi kita bisa abstraksi realita itu dalam satu bentuk yang lebih sederhana, gitu ya. Model bisa sama atau tidak sama, tetapi ya misalnya kalau biasanya model itu hanya representatif saja sebenarnya ya, hanya representatif menangkap sebagian cuplikan dari realitas ya. Tentu saja yang konsensus disepakati, misalnya kalau model demand berarti kan intuitifnya bahwa demand itu ya dipengaruhi oleh harga barang tersebut, oleh harga barang lain, barang substitusi, barang komplementer. Bisa juga dipengaruhi oleh income masyarakat, ya, dipengaruhi oleh income masyarakat. Bisa juga dipengaruhi oleh selera. Nah, itu model. Nah, dari situ kemudian model itu dimatematikkan ya dalam bentuk satu fungsi ya, atau kita buat skemanya, bisa dibuat grafisnya. Bisa juga kita buat diagramnya kalau sudah ada datanya. Ya. Nah, model ekonomi tentu saja adalah konstruksi teoritis dari kerangka analisa ekonomi ya. Bisa konsepnya, definisinya, asumsinya, persamaannya, kesamaannya, atau ketidaksamaannya ya. Gitu. Ya, itu model ekonomi. Nah, ini ciri-ciri ekonometrika. Ekonometrika itu pasti ingin melihat plausibility dari satu teori. Ya, plausibility dari satu teori. Ingin menjelaskan bagaimana kemampuan teori itu bisa menjelaskan realita. Ya. Jadi model itu harus bisa menjelaskan realita yang ada gitu ya. Kalau kita duga bahwa harga itu berpengaruh negatif terhadap permintaan, ya mestinya secara statistik itu intuitifnya akan negatif kan estimasinya gitu ya, akan negatif estimasinya. Ya hipotesisnya kan seperti itu. Ya. Model juga harus bisa ekonometrika juga harus bisa secara akurat bisa mengestimasi parameter-parameter. Jadi X1 punya parameter, X2 punya parameter estimasi ya, X3 punya parameter. Nah, berapa koefisiennya? Ya, berapa koefisiennya dan berapa nilainya? Ya, dan tandanya seperti apa? Ya. Dan bukan hanya tandanya, signifikansinya berapa? Yaitu ekonometrika akan belajar estimasinya berapa ya, nilai B1 X1 ya, B2 X2 berapa nilai B-nya? B1-nya, B2-nya, dan seterusnya. Ya. Dan signifikansi dari B1 dan B2-nya, dan seterusnya. Ya. Nah, setelah itu baru kalau sudah kita estimasi satu fungsi, maka kita bisa melakukan forecasting. Ya. Jadi intinya bahwa model ekonometrika itu ya harus bisa menangkap seperti ini. Di samping tentu saja karakter model adalah simplicity. Ya. Kita harus bisa mensimplifikasi ya, dari realitas ya. Oke. Nah, ada model, ada metodologi ya. Nah, kalau model tentu saja ya tadi itu matematika ekonomi. Nah, kalau metodologi adalah bagaimana satu model ini kemudian diuji gitu loh. Ya. Kita uji tentu saja sebelum diuji ya tentu kita estimasi dulu. Ya. Kita estimasi dulu dan setelah kita diestimasi ketemu satu garis lurus atau ya kalau atau garisnya seperti apa itu estimasinya, lalu kita diuji. Uji ekonometrika karena kita tadi sudah bahas bahwa ekonometrika itu adalah
Ekonometrika itu adalah gabungan dari ekonomi, statistik, ya, dan juga matematik. Tentu saja kita akan bahas ujinya secara teori, ya, secara teori ekonomi, secara statistik seperti apa, ya, dan secara secara keseluruhannya, gitu ya, secara keseluruhannya. Misalnya kita punya teori Keynes, ya. Teori Keynes ini adalah menghubungkan antara konsumsi dan pendapatan, ya. Kalau kalian belajar makro kan, dia adalah fungsi dari C, ya, salah satunya, gitu ya, di mana C ini berhubungan positif dengan Y, ya. Artinya kalau konsumsi naik, ya, atau kebalik, bisa dua-duanya kalau ini. Berarti kan C adalah fungsi dari C0 plus BYD, gitu ya. C0 plus BYD. Artinya apa? B itu kan MPC, ya. B itu MPC. Nah, itu teorinya. Nah, bagaimana YD itu kan Y minus X plus TR, gitu kan. Nah, Y ini bagaimana dengan data-data yang ada, kemudian bagaimana fungsi C ini kemudian diuji, gitu ya. Ini C ini diuji, ada data Y, ada data X, ada data C, kemudian kita cari beta ini, B ini. Ini namanya estimasi, ya, mengestimasi. Ya. Nah, setelah ketemu, bagaimana hasilnya? Apakah ini misalnya kurang dari 1 atau lebih dari 1? Ya, mestinya kan kalau B ini secara ini kan antara nilainya itu antara 0 sampai 1, ya, MPC itu, ya. MPC kan nilainya 0 sampai 1, sedangkan A adalah mestinya lebih besar dari 0. Anu kan apa itu apa? Nah, itu kan autonomous consumption. Benar nggak? Autonomous consumption. Karena kalau pun kita tidak punya income, kita itu kan harus berkonsumsi. Nah, ini bisa kita uji secara ekonometrika, ya. Kita bisa estimasi secara ekonometrika dan kita bisa uji apakah nilai beta ini atau B ini konsisten, gitu ya, secara ekonomi dan juga secara statistik, gitu ya. Ya, ini kita asumsikan misalnya hubungannya linear, ya, dan ini positif, ya. Jadi sifatnya ini yang pasti. Kalau model matematika ekonomi itu sifatnya itu deterministik, ya, pasti. Nah, kalau ekonometrik karena ini peranan statistik, ini tidak pasti, namanya stokastik, ya, stokastik. Jadi bisa saja misalnya, ya, data konsumsi di Jawa Barat adalah punya data, gitu ya, income-nya juga punya data. Nah, di Jawa Timur, ya, di Jawa Timur itu punya data yang lain. Y-nya juga punya data juga. Di Jawa Tengah juga punya data yang lain. Nah, estimasinya bisa berbeda, gitu. Nilai B-nya kan bisa berbeda. Nah, itulah kenapa sih ekonometrika itu sifatnya stokastik, gitu ya. Bisa berbeda-beda, ya. Bisa berbeda-beda. Berbeda dari sisi nilainya atau juga berbeda dari sisi apa? Dari sisi signifikansinya. Bisa jadi misalnya di Jawa Barat signifikan, di Jawa Timur tidak signifikan, atau kondisi ini tidak signifikan, ya. Sekarang kondisi yang lain justru malah signifikan. Nah, itulah peranan statistik, peranan ekonometrik, ya, statistik itu peranan statistik. Nah, kalau matematika kan habis, gitu kan, fungsinya itu habis, itu kan. Kalau ada solusinya, ya itulah solusinya. Tidak ada error term. Nah, nanti akan diperkenalkan di sini ada error term kalau dalam ekonometrika itu, ya. Makanya karena model itu belum tentu merepresentasikan realitas, gitu ya. Makanya dalam ekonometrika itu ini semuanya yang tidak bisa yang tidak tercover oleh model itu dimasukkan dalam komponen error term. Jadi error term itu adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi oleh model itu, kemudian semuanya dimasukkan ke dalam error, ya. Makanya itu stokastik, sifatnya stokastik, ya. Masih ada, saya admit, ya. Ini kan sudah nanti. Oke.
Oke. Nah, ini ekonometrika ya, diperkenalkan error ini, diperkenalkan error di sini ya. Jadi sifatnya itu stokastik karena di Jawa Barat dengan di Jawa Timur dan di Jawa Tengah itu bisa berbeda-beda datanya, ya, bisa berbeda-beda. Nah, ini sangat ditentukan oleh keragaman data yang ada, karena datanya bisa berbeda, ya. Jadi semua hal ya dalam ekonometrika nih, semua hal itu yang tidak di cover oleh Y ini, jadi kan dia adalah fungsi dari Y, C adalah fungsi dari Y, ya bisa dengan yang lain. Semua hal yang tidak bisa ditangkap oleh Y, kemudian ini ditangkap dalam error ya, ditangkap dalam error term, ya, tangkap dalam error term. Nah, tentu saja intuisinya bagaimana cara mengestimasi fungsi ini? Ya, cara mengestimasi fungsi ini tentu saja adalah bagaimana kita minimisasi error ini, ya, minimisasi error ini sehingga dugaan parameter ini efisien, ya, dugaan parameter itu efisien. Ya. Itu dalam regresi tadi seperti itu. Oke. Ini saya tidak. Oke. Nah, bagaimana prosedurnya? Ya tentu kita harus estimasi, ya harus estimasi model itu. Ya. Dari model demand, model supply, itu harus estimasi. Tentu, tapi hati-hati loh, data key ini bisa berbeda. Apakah data itu, misalnya ada data penjualan. Nah itu kita nggak tahu apakah data itu demand atau supply gitu ya. Data stok ayam di pasar, apakah itu data supply yang disuplai atau itu data demand, kita tidak tahu. Sehingga dalam matematika ekonomi kita equilibriumnya QD atau QS. Nah, tetapi QD ini punya fungsi, QS punya fungsi. Nah, inilah yang kemudian diestimasi oleh ekonometrika. Nah, kalau QD-nya lebih besar dari QS, ya, predicted value dari QD itu lebih besar dari QS, itu akan jadi excess demand, ya, akan jadi excess demand. Kalau QS-nya atau sebaliknya, kalau QS-nya lebih besar berarti akan terjadi excess supply, ya. Nah, bagaimana cara memprediksi QD ini? QD punya fungsi, QS punya fungsi. Kalau QD kan fungsinya apa? Fungsi dari harga barang tersebut, ya, harga barang substitusi, harga yang seterusnya. Nah, kalau QS apa? Ini kan dari sisi produsen, berarti kan bisa sifatnya ini adalah harga-harga inputnya, gitu ya, atau hal-hal yang lain yang sifatnya berasal dari hal-hal yang produktif, ya. Jadi ada variabel shifter ini, ada variabel shifter untuk menunjukkan misalnya kita ingin dianggap ini misalnya ya hotel syariah misalnya. Ini kok banyak ada data hunian hotel. Itu sebenarnya memang itu yang diminta atau itu yang difasilitasi, itu yang disuplai. Kita tidak tahu. Harus kita duga itu dengan fungsi permintaan atau fungsi penawaran, ya. Sehingga kita akan ketemu apakah itu excess supply atau excess demand, ya. Nah, bagaimana cara mengestimasinya? Mengestimasinya banyak, dan ini sesuai dengan karakter datanya sebenarnya. Yang paling sederhana adalah dengan OLS, ordinary least square, ya. Least square itu ini square error, ya. Jadi errornya yang diminimisasi. Ini kalau error itu minimal, sehingga kan modal itu bisa benar-benar memprediksi, ya. Atau dengan ILS, atau dengan 2SLS, atau dengan maximum likelihood, ya. Bisa juga dengan model yang lain, 3SLS, bisa juga misalnya dengan full information of maximum likelihood. Nah, ini karakter. Atau nanti ya dalam time series ada karakter yang lain, misalnya dengan model vector autoregression, ya VAR, ya. Kalian kalau lihat skripsi kakak kelas tuh ada yang pakai VAR, ada yang juga pakai VECM, ya, vector error correction model. Nanti akan dipelajari dalam ekonometrika 2, ya. Apapun tekniknya ya silakan. Tetapi nanti
ini yang salah ya, yang salah dalam penelitian itu. Estimasinya sudah ditentukan duluan gitu. Padahal belum tentu. Jadi estimasi ini pemilihan metodologi ini ya ini sangat ditentukan nanti satu tujuannya, yang kedua bagaimana karakter datanya ya. Jadi pisau ini atau kapak gitu ya atau gergaji ini sangat ditentukan buat potong apa gitu kan. Nah, demikian pula dalam metodologi ya. Jadi jangan ditentukan metodologinya dulu gitu ya. Baru kita pakai metodologi itu. Tapi lihat dulu karakternya apa, tujuannya apa ya. Kalau kita ingin membunuh nyamuk ya tidak perlu pakai bom kan gitu ya bahasanya gitu. Ya tergantung, kalau hanya untuk ini nyamuk ya dengan ini yang lebih efisien gitu ya. Nah, softwarenya apa? Banyak sekali ya. Bisa pakai eViews ya. eViews ini singkatan dari econometric views ya. Bisa dengan Stata ya. Stata ini econometric statistik juga bisa ya. Microfit, SPSS, R ya. R ini nama software ya. Atau bahkan Microsoft Excel bisa ya. Nanti akan saya peragakan bagaimana cara mengestimasi dalam Microsoft Excel ya. Tapi yang biasa kakak kelas tuh kalau data ini punya karakter keunggulan masing-masing ya. Kalau eViews ini biasanya itu data-data time series tuh, powerful ya. Stata juga data-data cross section atau panel data itu sangat powerful Stata ini. Microfit juga yang mirip-mirip Stata gitu ya. SPSS ini lebih ke arah data manajemennya. Tapi bisa regresi di sini bisa. Kalau R atau MATLAB ya, ini lebih ke arah dia kuat dalam mereplikasi melakukan misalnya ini kan matriks ya, pendekatannya matriks. Jadi kalau hari itu lebih mudah nanti ketika dengan coding ya akan lebih mudah ketika mereplikasi atau menduplikasi banyak sekali model dengan coding yang ada ya. Excel juga ada ya. Tapi harus kita install ya plugin-nya ya di Excel ini. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Saya izin tanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Ya, nama saya Aam. Ya. Izin tanya tadi terkait error term, Pak. Ya. Di sini yang saya tangkap terkait error term itu berarti setiap fungsi itu memiliki error term ya, Pak. Contoh sederhananya yang saya tangkap itu ketika kita menghitung berapa waktu yang dibutuhkan mobil ketika untuk mencapai satu jarak tertentu. Ya. Itu berarti error term di sini yang saya tangkap ketika mobil ini ada kendala seperti misal kehabisan bensin atau kemudian ada macet di jalan, itu berarti masuk error term gitu, Pak. Ya. Jadi apapun yang tidak bisa ditangkap oleh variabel independen ya, itulah semuanya dikumpulkan dalam error term. Ya, semuanya dikumpulkan dalam error term. Tentu saja model yang baik adalah yang error berarti kan error itu kalau kita gambarkan kan ini mana error ya? Ini fungsi ini kan prediction ya, ini prediction. Nah, kalau error ini coba kalian bisa cek nih, error itu apa sih sebenarnya dengan matematika sederhana. Kalau error artinya kalau kita bisa anggap itu sama dengan C minus predicted value-nya kan. Jadi kalau disebut ya, ini C, ini data asal C. Nah, A plus BY ini secara ekonometrik namanya predicted value ya, predicted value. Ya. Yang bisa diprediksi. Yang tidak diprediksi, yang tidak bisa diprediksi semuanya dimasukkan dalam error term. Ya, dimasukkan dalam error term. Tentu saja kalau kebanyakan yang tidak di-cover oleh model ini model ya. Model kan yang sampai sini nih. Model ekonometrik itu hanya seperti ini, C plus A
A plus BYD gitu ya, atau C sama dengan C0 plus MPC kali YD gitu kan. Model kasih sama sini. Nah, ekonometrika, ya udah kita masukkan ini ada error term yang tidak bisa di cover ini kan ada dong. Benar nggak? Fungsi itu kan ini kan abstraksi saja sebenarnya. Karena ada yang bisa kita tidak cover. Ya artinya Y error itu artinya adalah C minus predicted value-nya. Benar nggak? C minus C realita dengan C yang bisa kita duga dari Y. Ya. Nah, nanti OLS, mungkin minggu depan ya, OLS itu sebenarnya ordinary least square. Least square itu adalah square dari error. Ya, kenapa square? Kuadrat. Ya kan kuadrat artinya error itu kan C dengan A plus BYD ini bisa positif, bisa negatif. Jaraknya, benar nggak? Nah, jaraknya karena bisa positif atau negatif, ya udah kita kuadratkan saja. Ya. Nah, kuadrat terkecil itulah fungsi estimasi yang efisien. Gitu ya. Itu ide dari ekonometrika seperti itu ya, OLS itu. Ya. Modulus OLS sama OLS juga, hanya ini kan OLS sederhana ya, regresi sederhana ya, bukan regresi berganda. Sederhana itu hanya satu variabel. Kalau berganda variabel sebelah kanannya, right hand side-nya itu lebih dari satu. Ya, jadi itu apapun yang tidak dalam model ini yang tidak bisa ditangkap oleh Y, tentu inilah yang ditangkap oleh error ya. Ini contohnya apa ya? Coba saya Excel-nya. Nah, ini ada contoh linear regression ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini contoh ini independent variable, ini dependent variable. Dependent variable itu ini berarti dalam konteks ini kan C ya. Ini C. Kelihatan nggak nih? Ini C, ini berarti Y. Contoh ya. Nah, kita punya model apa? C adalah C0 ya atau A ya plus B Y gitu kan? Plus error gitu ya. Nah, apa sih yang disebut ekonometrik? Ekonometrik kan hanya menduga ini estimasinya berapa. Ya, estimasinya ini A-nya ketemu nih. A-nya misalnya, A-nya adalah ini contoh ya, contoh minus 1,22. Tapi ini contoh saja, mestinya positif ya karena kalau MPC kan positif ya. Sedangkan B ini adalah 1,63 contoh. Tapi ini kan hanya contoh ya, mestinya kan 0, sekian gitu ya. 0, sekian MPC. Nah, selain dari error itu, selain dari ini kan ada dua komponen. C0 plus BYD. Nah, inilah ini estimasi. Ya. Ini C0 plus BYD ini. Errornya berapa? Nah, ini errornya. Ya, ini errornya. Nah, kalau berarti yang disebut C adalah tentu saja estimasi di plus errornya, ya. Makanya ini akan sama ya, akan sama ini dengan nilai ini, ya, akan sama, ya, akan sama. Dan ini semua titik waktu, ya, titik waktu, ya. Jadi kekuatan ekonomi, kekuatan matematik hanya sampai mengestimasi ini. Tetapi kekuatan nanti statistik adalah nanti diuji error ini nih, ya, error ini. Nah, kan ini kan terlihat nih, ini bisa jadi kan error ini kan bisa positif atau negatif. Ini kebetulan positif semua di sini ya. Nah, kan ini kan sebenarnya jarak antara C0 plus BYD ya dengan C-nya, ya. Ini namanya itu C hat biasanya, C hat ya, atau C predicted value, ya. Jadi kan jarak antara C hat dengan C realita itu ya, C realita, ya, C realita itu kan datanya. Nah, semakin tinggi jarak antara C dengan C hat, berarti kan model itu semakin tidak bisa semakin tidak bisa memprediksi atau tidak kuat gitulah.
Makanya nanti dari sum square error ini, ya, kan ada error ya. Dari error ini jaraknya kita kuadratkan, gitu kan? Kita kuadratkan. Kenapa? Ini kan untuk bisa mengeliminasi yang positif atau negatif kan kalau dikuadratkan akan sama nilainya. Ya, jadi apapun jaraknya kita kuadratkan sehingga ketemulah sum square error. Nah, dari sum square error ini nanti kemudian akan lahir nanti berapa R square-nya, ya, berapa standar deviasinya, ya, ya. Nanti ada uji ANOVA, ada uji apa lagi. Nah, ini yang akan dilakukan dalam ekonometrika. Itu ya, paham ya? Paham ya? Paham itu singkatan ya? Iya, Pak, panggilan dari kecil. Oke. Mau klarifikasi lagi terkait pemahaman saya, Pak. Mungkin Ya, masih agak sedikit mengganjal gitu. ya. Berarti kalau kalau dikembalikan lagi ke contoh mobil tadi, itu sebenarnya apakah error term ini itu tak terbatas gitu, Pak? Dan kalau memang tak terbatas berarti fungsi itu emang benar-benar sangat objektif seperti itu. Ya, batas error term ya berarti error term itu batasnya ya berarti sejauh C itu, ya, sejauh dependent variable batasnya. Jadi kalau misalnya lebih besar batas error, ya contoh seperti ini ya. Kalau lebih besar error termnya daripada yang bisa diestimasi, buat apa? Ya, buat apa? Ini kan kalau ini kan sebenarnya menentukan garis ini nih. Ya. Jadi kalau terlalu besar komponen di luar sistemnya, ya error itu, buat apa berarti? Berarti modal itu tidak efisien dong. Tidak bisa menangkap realita yang ada. Berarti kan nanti pasti ada variabel yang lain yang bisa menentukan C itu tadi, ya, yang bisa menentukan dependent variable itu. Jadi berarti kan kekurangan estimasi gitu, kekurangan variabel ya. Ada variabel yang lain yang belum dimasukkan dalam sistem persamaan itu. Ya, paham ya, Am ya. Jadi ditambah Ya, lagi Pak. datanya. Jadi nambah lagi datanya. Tadi kasus mobil misalnya. Yang kita duga bahwa mobil ini ketepatan suatu mobil gitu ya akan dipengaruhi oleh apapun variabel-variabel yang kita duga itu akan sangat berpengaruh. Berapa misalnya jumlah mobil yang ada misalnya. Kita jarak misalnya kita punya data hours gitu ya. Hours jumlah jam jumlah waktu tempuh ya. Saya misalnya kita dari Luiliang misalnya ke Bogor gitu ya. Itu kan batas ada ininya tuh, ada datanya kan di Google misalnya atau di Gojek gitu ya. Ada yang 2 jam, ada yang setengah jam, itu jaraknya kan 25 kilo misalnya. Ya dengan jarak yang ada itu tergantung misalnya C-nya Y-nya ya. Y-nya itu variabel independennya berarti misalnya waktu tempuh ya. Waktu tempuh. X-nya, X1-nya apa misalnya? X1-nya adalah jumlah mobil gitu ya. Ya, kita anggap misalnya jumlah mobil ini kepadatan gitu ya. Kepadatan mobilnya. Ya. X2-nya ya tentu saja misalnya kecepatan mobil yang dikendarai gitu ya. Misalnya 2 ini. Tetapi kan ada variabel yang lain, misalnya bisa jadi atau X3-nya bisa jadi kan ada di sini misalnya ada car accident kan? Enggak. Kita modelkan seperti itu. Ya. Jadi ini kan bisa variabel yang lain kan bisa masuk juga. Atau bahkan di sini bisa juga event accident, ada hajatan atau apa gitu kan. Nah, ya ini kan tergantung dari seberapa ingin kita itu memasukkan variabel itu sebagai X ya, sebagai variabel X. Ya terkendalanya tentu saja dengan data kan, apakah ada data itu. Ya. Apakah tersedia gitu ya. Dan kalaupun tersedia nanti bagaimana mengestimasinya efisien nggak? Jangan-jangan ini sebenarnya korelasinya kuat gitu. Kalau korelasi antar variabel terlalu kuat itu nanti hubungannya nanti dengan multicollinearity. Ya. Paham ya, Am ya? Jadi silakan saja dimasukkan berapapun variabel sebagai X, ya. Tetapi kalau misalnya errornya selainnya kan error,
Kalau ininya lebih besar dari apa dugaan ini, ya tentu saja estimasi itu tidak efisien. Ya. Jadi kan konsep R statistik kan R square-nya misalnya 90%. Artinya model ini, ya model Y ini, ya waktu tempuh dari Luliang ke Bogor ini 90% misalnya. 90% bisa dijelaskan oleh keragaman data model ini ya, X1, X2, X3. Sisanya oleh error. Ya. Tapi kalau errornya misalnya model ini hanya bisa menjelaskan 10%, R square-nya 10%, berarti kekuatan modal ini hanya 10%. Ya, tentu saja tidak efisien ya, tidak efisien. Dan itu modal itu malah terlalu banyak komponen di luar sistemnya, benar nggak? Paham ya? Jadi silahkan saja, ini masalah silahkan mau masukkan variabel apapun, tapi itu ada justifikasi teorinya, lalu kita estimasi modal itu. Itu ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ini Iqbal Firdaus ini kenapa masuk keluar? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini hampir 1 jam. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasinya ya, evaluasi model. Jadi model yang sudah kita tentukan itu harus kita evaluasi dengan kalau sudah kita estimasi ya dengan ekonometrika itu harus kita evaluasi. Tentu saja evaluasinya karena ekonometrika ini ada tiga hal yang kita estimasi ya. Satu, kriterianya secara ekonomi. Apakah ini ada dasarnya secara ekonomi gitu ya? Ada dasarnya gitu ya. Dan bagaimana hasil estimasi ini secara teori ekonomi sejalan nggak? Berarti kan ini hanya terkait dugaan estimasi parameternya ya, betanya ya, apakah positif atau negatif. Yang kedua adalah kriteria statistik yang kita evaluasi secara statistiknya. Nah, yang kita lihat adalah ini standar deviasinya ya. Terus bagaimana R square-nya yang barusan saya sebut? Bagaimana nilai F-nya, nilai T-nya? Ya, nilai F itu ANOVA-nya gitu, uji ANOVA-nya gitu ya. Analysis of variance-nya. Nah, kalau nilai T uji signifikansi masing-masing variabel tersebut ya, signifikansinya. Kalau R tadi kemampuan model tersebut bisa merepresentasikan keragaman Y-nya. Gitu ya. Itu kriteria statistik. Nanti kalau kalian dalam penelitian ya berarti kriteria ini harus ada juga ya. Kriteria ekonomi, kriteria statistik. Dan yang ketiga adalah kriteria ekonometrik. Ya. Nah, ini didasarkan dengan teori ekonometrika apakah ini sifatnya bias, konsisten, efisien dan seterusnya. Ya. Jadi sebenarnya sudah mengkombinasikan kriteria ini gitu ya. Jadi ini terkait unbiasedness ya, konsistensi, efisiensi. Nanti kan ada uji nanti itu autokorelasi ya, ada uji multicollinearity ya, ada uji normality. Nah, itu uji ekonometrik ya. Jadi yang tadi barusan disebutkan oleh Aam ya, yaitu model tersebut berarti secara ekonominya sih oke gitu ya, tetapi R square-nya kecil, berarti kan ya kekuatannya ya seperti itu. Karena error-nya terlalu besar ya. Jadi error itu kan nanti sum square error itu kan nanti akan masuk ke R square ya. Jadi kalau R square itu sebetulnya sum square error gitu ya. 1 minus sum square error per 1 gitu kan. Jadi kalau terlalu tinggi
sum square error-nya tentu saja R-nya akan semakin kecil gitu. Ya. Nah, itu uji hipotesis. Ini contoh ya, ini contoh uji hipotesis ya. Ini berarti kan uji ekonomi ya. Ekonomi ini. Misalnya ditemukan tadi fungsi konsumsi adalah 230 plus 0,45 Y. Nah, tentu saja secara ekonomi diuji nih. Betul nggak ini nilai A-nya positif ya? Koefisien apa? Koefisien C0-nya positif ya tentu. Ya karena kalaupun kita tidak income kan tetap harus ada konsumsi untuk bisa survive hidupnya. Enggak? Nah, terus nilai B-nya ini apakah positif atau negatif? Ya mestinya secara ekonomi kan positif. Karena apa? Ya semakin tinggi income tentu akan konsumsinya akan semakin meningkat. Nah, mungkin konsumsi yang tadinya misalnya nggak punya mobil gitu ya, income-nya naik sehingga konsumsi secara rumah tangga itu semakin meningkat gitu ya. Ini kan ini kriteria secara ekonomi. Nah, tetapi apakah nilai-nilai dugaan parameter ini bukan parameter ya? Menduga parameter itu berarti konsumsinya apa? A-nya, B-nya itu ya. Ini secara statistik signifikan. Jadi is statistically signifikan. Nah, inilah disebutnya kriteria statistik ya. Dengan R square, dengan apa tadi? Dengan apa? Dengan apa? Dengan uji T ya, uji F dulu biasanya, uji F, uji R square, uji ANOVA dan uji T gitu ya. Kalau uji R berarti kan apa? Keragaman ini bisa menjelaskan keragaman C gitu ya. Dan seterusnya. Ya, kalau uji T, nah ini uji masing-masing nih. Ini signifikan tidak nih 230. Ada tes statistik nanti ya. 0,45 ini signifikan tidak. Ya. Artinya kalau signifikan berarti terima. Ini bisa kita ambil kesimpulan, itu namanya statistik inferensial ya. Kalau tidak signifikan artinya nol, artinya berarti kan berapapun nilainya kalau ini tidak signifikan ini C-nya berarti hanya sebatas 230 ini. Gitu ya. Nah, ini contoh ya. Nah, aplikasi yang lain tadi kan gunanya ekonometrika untuk forecasting ya. Nah, kita ingin pakai hasil estimasi ini ya, asumsi errornya secara statistik juga bagus gitu ya. Bisa diterima lah ke model ini. Ternyata ini yang solid nih, model estimasi parameternya adalah C adalah 230 plus 0,45 Y. Nah, yaudah kita pakai saja model ini untuk kita menduga peramalan ya atau meramalkan berapa konsumsi jika pendapatannya 2.000. Ya tentu saja kita masukkan Y-nya kita ganti dengan 2.000. Berapa ketika Y-nya 4.000? Ya masukkan saja Y-nya 4.000 di sini sehingga C-nya akan ada berapa. Ya. Nah, di sinilah ada di sini elastisitas atau MPC di sini. Jadi MPC itu enggak semuanya Y itu kan tidak semuanya dikonsumsi ya, tidak satu gitu, semuanya Y bisa diabsorb oleh itu tidak karena ada saving gitu, ya. Nah dari sini kemudian kita lakukan analisa kebijakan, ya, analisa kebijakan atau implikasi yang lain, ya. Ini contoh yang lain misalnya teori Keynes ya, teori Keynes itu ini kan sama ya, A plus BX itu ya, di mana B itu adalah 0 sampai 1 gitu ya. Y itu adalah X adalah income, Y adalah C. Jadi sudah ya saya sebut tadi. Nah, secara teori kan seperti ini. Semakin tinggi Y ya. Ya ini kebalik ya. Ini sebenarnya ini Y itu ya. Semakin tinggi income maka akan semakin tinggi konsumsi. Seberapa slope-nya? Nah, ini slope inilah yang disebut B itu secara ekonometrik, ya. Jadi sebenarnya OLS itu adalah untuk menduga berapa sih garis ini. Slope-nya berapa gitu kan? Kalau modelnya model linear gitu ya. Ya. Nah, secara ekonometrik kita juga harus memasukkan komponen error. Karena apa? Data-data di sini kan banyak sekali. Ada titik-titik gitu ya. Ada titik-titik gitu ya.
titik Y, titik kombinasi antara Y dengan C gitu kan. Nah, itulah ada error di situ sehingga garis ini hanya dugaan kita saja dari berbagai macam titik yang ada dalam regresi itu kan, dalam data yang ada itu. Nah, sehingga data-data yang tidak tercover oleh sistem dalam sistem persamaan itu kita masukkan dalam error, gitu ya, dalam error. Dan sehingga dalam ekonometrika ini bukan lagi deterministik, ini sudah stokastik ya. Kita dan U ini sifatnya random ya, random berapapun nilainya. Terserah apakah ini disesuaikan dengan data yang ada gitu kan. Kalau datanya random juga ya errornya juga akan random gitu ya. Dan harus random kalau errornya tersistem, sorry ya, kalau errornya tidak random berarti kan ada model yang lain yang menjelaskan Y ini. Ya, jadi error ini harus random. Ya, kalau errornya sistemik, artinya apa? Model Y ini masih ada model yang lain yang sifatnya sistemik gitu loh, yang bisa menjelaskan Y. Nah, artinya error itu harus random sifatnya. Ya, harus random sifatnya. Ya, ini contoh. Ya, datanya ini bisa kalian buka di Gujarati itu ya. Di mana X-nya adalah Y adalah C gitu ya. Ya. Nah, kita masukkan, kita buat plot, ya, kita buat plot, lalu ditemukanlah bahwa dugaannya, estimasinya adalah C0 plus BYD, tapi C0-nya ini masih negatif ya. Ini C0-nya nggak tahu nih data-data di Amerika gitu ya. Ya bisa jadi kan ini fungsinya fungsi di loan kan, bisa jadi seperti ini. Nah, hasilnya diketemukanlah 0,72 ya, Y gitu ya. Nah, ketemulah kita duga itu bahwa Y ketika kondisi income-nya C ketika kondisi income-nya 6.000 adalah 4.084 gitu ya. Nah, kita bisa ambil juga MPC atau saving-nya berapa, 1 plus 1 minus M atau money multiplier-nya juga bisa kita duga gitu ya. Nah, itulah gunanya ekonometri gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Riset itu harus ya kita riset menggunakan ekonometrik. Berarti riset itu harus kita gunakan 3 stage-nya ya. Satu, tentu saja spesifikasikan modelnya. Tentu saja ini dengan variabel-variabel yang relevan ya. Terus bagaimana fungsi matematikanya, bagaimana tandanya, magnitudenya. Yang kedua, ya cari datanya, enggak? Ada nggak datanya? Ya, terus apa karakter datanya? Apakah time series atau cross section atau panel? Yang ketiga baru estimasi dan lakukan uji-uji ekonometrika yang lain. Ya, jelas ya. Ini kuis nih. Coba saya tanya nih. Siapa nih? Tapi kuisnya saya tanya di sini aja biar kalian nangkap lah nih. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tanyakan? Sebelum saya bertanya. Halo? Saya stop share dulu ya. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tanya? Dimas, ada nggak Dimas? Dimas? Hadir Pak, ada. Ada pertanyaan nggak? Enggak Pak, cuman saya mau minta untuk yang barusan kalau boleh hasil dari recordnya di-share juga ya Pak, karena koneksi saya barusan nggak lancar, jadi sempat terputus di tengah jalan. Linknya ya nanti. Kita Terima kasih Pak. Dimasukkan ke Google Drive atau apa, lalu linknya saja ya kalian download. Ya. Baik Pak.
Ahmad Fauzan. Ada pertanyaan nggak Ahmad Fauzan? Ya, tidak pas sejauh ini. Udah ngerti ya? Kalian udah belajar belum ini terkait ini di matematika ekonomi atau di statistik? Medstat sudah belajar ya? Sudah, Pak. Medstat Sudah, Pak. sudah belajar regresi belum, Medstat? Leli, Mawarni, di Medstat sudah belajar belum? Regresi ya, Pak? Ya sudah belum? Sudah. Tapi orang statistik yang menjelaskan ya. Iya, Pak. Ya bisa jadi kan intuisi ekonominya kan tidak ini orang ekonomi kan. Nah, secara ekonomi itu seperti itu ya. Alvin, ada pertanyaan nggak Alvin? Alvin Zamani. Ada, Pak. Kalian semester berapa sekarang? Semester 5, Pak. Semester 5 ya, udah cukup advance lah. Olga Ulia. Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Belum sih, Pak, sejauh ini. Oke. Masih lagi baca-baca lagi. Oke, nanti kalian baca buku ini ya, Gujarati ya. Di situ akan dibedakan. Ini coba saya tanya nih. Coba istilah ini bisa dibedakan nggak? Coba Hanifah apa nih? Apa itu ekonomi? Hanifah. Halo Pak, Ya, Hanifah, apa itu ekonomi? kalau misalnya ini ya Pak, perbedaan ekonomi dan statistika ya. Jadi kalau misalnya ekonomi itu dia lebih ke model-modelnya seperti apa, model model ekonominya. Terus nanti kalau statistika itu lebih ke data-datanya. Begitu Pak. Menguji datanya atau apanya? Yang terdapat di situ adalah datanya. Kalau ekonomi kan tadi misalnya dia ada fungsinya C sama dengan A plus BY kayak gitu. Ya. Ini jadi cabang ya. Ini semuanya loh. Kalau terkait ilmu, ini pakai S ujungnya ya. Economics ya. Economics. Ini ilmu ekonomi atau teori ekonomi. Ya. Matematik gitu ya, ilmu matematik. Nah, bahasa Indonesianya sebenarnya ekonomika gitu ya sebenarnya. Kita itu fakultas ekonomika gitu ya. Kalian departemen ekonomika sebenarnya kalau ingin ekonomika gitu ya. Atau ilmu ekonomi itu yang benar ya. Ya. Itu adjektifnya yang betul itu seperti itu ya. Fakultas ekonomika gitu ya. Atau statistika gitu ya. Departemen Statistika, betul tuh. Jadi banyak sekali IPB ini ya jasanya Pak Andi Hakim ya. Banyak sekali Departemen Statistik zaman dulu itu ya, zaman dulu mentranslate istilah-istilah bahasa Inggris menjadi padanan yang baku. Misalnya error term. Error term itu bahasa Indonesianya apa? Error term itu bahasa ininya galat ya. Galat itu bahasa bakunya galat ya bahasa Indonesianya. Ya, parameter ya, dugaan parameter ya. Itu ya, estimasi jadi dugaan ya. Itu banyak sekali variabel. Variabel itu bahasa Indonesianya peubah ya, peubah. Jadi itu jasa-jasa orang IPB juga ya. Pak Andi Hakim dan kawan-kawan ya ketika mentranslate textbook statistika ya, textbook matematika itu menjadi bahasa-bahasa yang lebih baku dalam secara akademik. Itu ya. Nah, ini nanti mungkin kuliah ke depan ya. Apa bedanya korelasi dengan regresi gitu ya? Apa persamaan dan perbedaan keduanya?
Coba saya tanya nih ke siapa nih? Yusniar, apa bedanya korelasi dengan regresi? Yusniar, ada Yusniar? Iya, Pak, ada. Apa bedanya korelasi atau persamaannya korelasi dengan regresi apa? Yang saya tangkap ya Pak, yang saya ketahui, kalau persamaan di antara keduanya itu, ini Pak, mengukur hubungan di antara dua variabel gitu Pak. Hubungannya hubungan apa bedanya? Kalau sekarang perbedaannya, betul hubungan, tapi kalau perbedaannya apa? Perbedaannya itu, Kalau korelasi apa? kalau korelasi setahu saya hubungannya itu variabelnya diketahui Pak, misalnya variabel terikat dengan variabel bebas gitu. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kalau korelasi justru nggak ada kita tentukan. Ya. Oh, terbalik ya Pak? Kalau itu regresi. Oh iya, berarti kalau korelasi itu hubungannya antara dua variabel yang variabelnya itu tidak diketahui, maksudnya dianggap sama ya Pak, tidak diketahui. Sedangkan regresi itu hubungannya itu terjadi di antara dua variabel yang diketahui ya Pak, seperti variabel bebas dan variabel terikat. Ya. Ini korelasi itu ya bahasa gitu ya, hanya keeratan ya, erat atau tidaknya. Kalau erat kan kita tidak tahu. Ini bukan terkait. Nah, kalau regresi itu terkait kausalitas ya. Kausalitas itu hubungan X ke Y gitu, apakah mempengaruhi atau tidak. Ya. Itu kausalitas. Ya. Baik, Pak. Itu ya. Regres, makanya regres ya. Meregresikan X ke Y gitu ya. Ya itu kan sudah kita modelkan bahwa Y itu adalah fungsi dari X. Ya. Sudah kita modelkan bahwa income itu adalah fungsi dari C gitu ya. Ada lagi model yang lain loh. Bisa berbeda loh. Misalnya kadang-kadang Y itu dipengaruhi C, kadang-kadang C dipengaruhi Y kan. Nah, itu model ekonomi itu kan. Jadi bisa bolak-balik ya. Nanti di faktor autoregression bisa kita longgarkan gitu ya. Sebenarnya tidak ada lagi variabel independen atau variabel dependen ya. Ya bahasa siapa tadi? Tiara ya? Yang barusan Yusniar, Pak. Yusniar ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya peubah bebas itu berarti independent variable ya. Berarti kan X ya. X. Bahasa ininya Y-nya itu peubah terikat gitu ya. Peubah dependent ya, dependent variable. Ada juga istilah yang lain. Left hand side variable, LHS ya. Kalau dalam buku ekonometrik tuh banyak LHS. LHS itu adalah left hand side variable, itu Y berarti kan. Ada lagi satu lagi right hand side variable. Berarti itu kan semua variabel independen. Jadi banyak istilah ya, kalian jangan bingung. Jangan bingung dengan istilah peubah bebas, peubah terikat, dependent variable, independent variable, left hand side variable ya, atau right hand side variable. Ada lagi istilah yang lain, explanatory variable. Ini untuk X ya, untuk X nanti. Variabel yang menjelaskan ya. Menjelaskan Y-nya berarti kan, menjelaskan Y. Itu banyak sekali istilah-istilah dalam ekonometrik ya, yang kalian gak usah bingung, ini hanya masalah style saja ya. Hanya masalah style dan masalah ya, ini mungkin filosofinya seperti itu. Bagi orang matematik mungkin kita nggak ada hubungannya, yang ada itu hanya right hand side dengan left hand side gitu ya bagi orang matematik. Tapi bagi orang ekonomi ya kita harus tentukan dong mana dependen, mana independen, mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi, sehingga namanya dependent variable, independent variable gitu ya. Ada juga yang lain gitu ya, yang concernnya ke arah statistiknya gitu kan, explanatory atau independent variable seterusnya. Ya.
Oke, jadi kalian harus bisa membedakan ya 3 istilah itu. Nanti kita mulai minggu depan langsung kita akan bahas tekniknya ya, teknik bagaimana menduga parameter ini dan bagaimana menguji ya dugaan parameter tersebut. Ya, beda ya. Menghitung parameternya dengan menguji parameter itu sahih atau tidak secara statistik dan secara ekonometrik. Mungkin itu, kalau nggak ada pertanyaan kecuali ada pertanyaan lagi, saya buka satu orang lagi. Kalau tidak ada, kita tutup kuliah kali ini. Ada lagi? Ini Muhammad Iqbal Firdaus ini masuk keluar nih. Kalau tidak ada, kita tutup kuliah ini ya. Kuisnya nanti inilah ya, bisa seperti barusan atau bisa nanti mungkin saya buat. Inilah, ini tujuannya biar kalian, saya kan nggak tahu nih kalian tuh sedang rebahan atau sedang apa sekarang ya. Tapi sudah saya ingatkan dari awal, ini kuliah yang menurut orang itu ya problematik lah ya bagi sebagian orang gitu. Karena jadi kalian harus serius, dan saya juga sebenarnya sesuatu yang tidak diharapkan. Saya inginnya ketemu langsung, tapi ya gimana lagi, situasi seperti ini mengharuskan kita kuliahnya daring gitu ya. Sehingga mohon pada kalian ya harus serius ya kuliah seperti ini, karena ini akan sangat mempengaruhi pemahaman kalian ya. Nanti jangan ada lagi nanti di ujian deskripsi juga ya, deskripsi ini akan terus dipakai ya ekonometrika ini. Jadi di bab dalam skripsi itu kan ada bab pendahuluan, itu latar belakang ya, permasalahan. Bab 2 studi literatur. Nah, bab 3 ini, salah satunya itu kalian harus menggunakan teknik ekonometrika ya. Kalau ini tujuannya ingin ya, biasanya kalau ekonomi ya itu biasanya pakai ekonometrik ya. Jadi ini mohon kalian tuh harus serius, dan saya tidak akan membatasi, kita itu tidak membatasi. Kalau kalian layak dapat A semua nggak apa-apa, dapat A semua gitu ya. Ya kalau nggak ada yang dapat A juga nggak apa-apa, nggak ada yang dapat A ya. Bagi kita selagi threshold itu dicapai, kalian pemahamannya sudah bagus, kita akan kasih nilai bagus ya. Kalau tidak, itu tidak pakai sebaran ya. Kalau belum layak ya nggak apa-apa. Memang banyak juga yang mengulang ya kondisi nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup, dan pesan saya satu, kalian baca bukunya ya. Nanti share juga. Ini juga ada nih di New LMS nih, nggak tahu nih saya yang upload ini siapa. Ini pasti bukan saya yang upload. Ini bukan saya yang upload. Nggak tahu, mungkin Ecomet yang sebelumnya mungkin ya. Atau di antara kalian ada yang upload ini? Ada yang upload nggak? Saya tanya. Tidak ada, Pak. Ini dari buku Chris Brooks, Introductory Economics for Finance, Econometric for Finance. Kita tidak pakai ini, kita pakai Gujarati saja ya. Kita pakai Gujarati karena itu memang relatif mudah dipahami dan terstruktur lah ya. Mungkin itu dari saya. Kita akhiri kuliah ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. 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 Saya N ya. Ya, Pak. Baik, Pak.